Sebelum saya lanjut ke video pemeriksaan dan pengujian motor starternya, akan saya terangkan dulu apa itu motor starter. Jangan lupa tonton terus videonya guys. JT starter adalah sebuah perangkat yang dipakai untuk menyalakan motor bakar pembakaran dalam, sehingga operasi mesin tersebut berada di bawah tenaganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fauzan Mustafa dari kelas 11 TKR 3 SMK N4 Kendal. Di sini saya akan melakukan praktek motor starter. Sebelum melakukan praktek, akan saya perkenalkan dulu alat-alatnya. Yang pertama ada mesin starter. Dan di sini ada blok V, dial indikator, dan di bawah ada baterai. Lanjut, di dalam caddy ada kunci ring, di bawahnya ada kunci pas, obeng plus, obeng main. Di bawahnya lagi ada palu besi, palu karet, kunci T, dan 2 tang. Bawahnya ada avometer, jangka sorong, dan kabel. Oke, lanjut ke video cara prakteknya. Untuk yang pertama, pemeriksaan armatur. Pemeriksaan armatur dibagi menjadi 3. Yang pertama, tes kebocoran ground test. Yang kedua, tes sirkuit terbuka open circuit. Dan yang ketiga, pengukuran pengolengan armatur dengan maksimal ukuran 0,4 mm. Yang pertama, tes kebocoran ground test menggunakan alat avometer. Cara mengecek kebocoran ground test dengan cara menempelkan kabel avometer ke armatur stack, dan yang satunya lagi ditempelkan ke komutator bar. Saat ditempelkan kabel pada avometer tidak bergerak, maka ground test tidak mengalami kebocoran. Tapi saat ditempelkan avometer bergerak, maka ground test mengalami kebocoran. Yang kedua, tes sirkuit terbuka open circuit. Sama menggunakan alat avometer dengan cara menempelkan kabel avometer ke komutator bar. Saat ditempelkan, jarum pada avometer ini bergerak, maka komutator tes sirkuit terbuka atau open circuit masih baik. Tapi sebaliknya, saat ditempelkan begini, jarum avometer tidak bergerak, maka tes sirkuit terbuka tidak ada hubungan. Untuk yang selanjutnya, nomor 2, pemeriksaan komutator. Pemeriksaan komutator dibagi menjadi 3. Yang pertama, kondisi komutator. Yang kedua, diameter komutator dengan ukuran minimal 27 mm. Dan yang ketiga, kedalaman alur komutator. Ukurannya minimal 0,2 mm. Saya akan melakukan yang pertama dulu, yaitu mengecek kondisi visual komutator. Ini yang dinamakan komutator. Untuk kondisi visual komutator bisa dilihat tidak ada retakan, dan komutator tidak berkarat. Maka kesimpulannya, komutator ini masih baik dan masih layak dicoba. Selanjutnya, yang nomor 2, yaitu mengukur diameter komutator dengan ukuran minimal 27 mm. Mengukur diameter komutator menggunakan alat jangka sorong. Setelah saya ukur, jangka sorong menunjukkan ukuran 0,28 mm. Maka kesimpulan, diameter komutator ini masih baik dan masih layak digunakan.
Selanjutnya yang nomor 3, kedalaman alur komutator. Sama, saya masih menggunakan alat jangka sorong. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, kedalaman alur komutator menunjukkan ukuran 0,5 mm. Maka kesimpulan dari kedalaman alur komutator ini masih baik. Selanjutnya nomor 3, pemeriksaan kopling starter dan juga roda gigi pinion atau pinion gear. Pada kopling starter, kondisinya tidak ada pausan, cacat atau seret pada kopling starter. Maka kopling starter masih baik dan masih layak. Selanjutnya roda gigi pinion atau pinion gear. Pada roda gigi pinion seharusnya saat diputar searah jarum jam dapat berputar. Dan jika pinion gear diputar sebalik arah jarum jam, maka pinion gear tidak dapat berputar. Pada pinion gear ini saat diputar searah jarum jam bisa bergerak dan dapat berputar. Maka kesimpulannya pinion gear ini masih baik dan masih layak digunakan. Pemeriksaan kumparan medan atau field coil. Pemeriksaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tes hubung terbuka atau open circuit. Yang kedua, tes hubung massa atau ground test. Pemeriksaan yang pertama yaitu tes hubung terbuka atau open circuit. Untuk caranya menggunakan alat ampermeter. Lalu arahkan ke ohmmeter. Caranya, tempelkan kabel avometer ke ujung field coil dan yang satu ke medan coil. Jika jarum pada avometer ini bergerak, itu tandanya ini masih bagus atau masih baik, dengan kesimpulan masih layak digunakan. Untuk yang kedua, tes hubung massa atau ground test. Untuk caranya masih sama, masih menggunakan alat avometer dan masih diarahkan ke ohmmeter. Yang membedakan cara untuk menempelkan kabelnya. Untuk caranya, yang satu tempelkan ke ujung field coil dan yang satu ke pramedan. Jika jarum pada avometer ini tidak bergerak, itu tandanya ini masih bagus atau masih baik, dengan kesimpulan ini masih layak digunakan. Untuk yang kelima, pemeriksaan sikat atau brass dan pemegang sikat atau brass holder. Pemeriksaan sikat, brass atau pemegang sikat atau brass holder ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama panjang sikat dengan ukuran minimal 10 mm dan yang kedua brass holder atau pemegang sikat positif dan negatif. Untuk yang pertama, panjang sikat dengan ukuran minimal 10 mm. Untuk alatnya menggunakan jangka sorong. Setelah saya ukur, semuanya menunjukkan ukuran 10 mm. Maka dengan kesimpulan panjang sikat ini masih baik atau masih bagus dan masih layak digunakan. Untuk yang kedua, brass holder atau pemegang sikat positif dan negatif. Ini yang dinamakan brass holder atau pemegang sikat. Brass holder ini setelah saya periksa tidak ada keretakan, tidak cowak, atau tidak pecah. Bisa dilihat. Maka brass holder ini atau pemegang sikat ini masih baik, masih bagus dan masih layak digunakan.
pemeriksaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kondisi burner, yang kedua hubungan ball-in coil, dan yang ketiga hubungan holding coil. Untuk yang pertama kondisi burner. Untuk kondisi burner, saat dipencet gas pada burner sebaiknya harus kembali. Jika ini kembali maka tandanya kondisi burner masih baik dan masih layak digunakan. Tetapi jika ini tidak bisa kembali maka ini sudah rusak. Selanjutnya yang kedua hubungan ball-in coil. Untuk memeriksa hubungan ball-in coil menggunakan alat avometer. Caranya aktifkan dulu avometer ke posisi on. Lalu tempelkan kabel merah ke terminal 50 dan yang kabel hitam ke terminal C. Jika saat ditempelkan kabel pada avometer ini bergerak, itu tandanya hubungan ball-in ini masih ada hubungan. Maka kesimpulannya ball-in coil ini masih bagus atau masih baik dan masih layak digunakan. Untuk yang ketiga hubungan ball-in coil. Caranya hampir sama, ada pemeriksaan hubungan ball-in coil, tetapi bedanya pada saat menempelkan kabel. Untuk caranya, tempelkan yang merah ke terminal 50 dan yang hitam ke switch. Jika kabel jarum pada avometer ini bergerak, itu tandanya masih ada hubungan pada holding coil. Dengan kesimpulan ini masih baik, masih bagus dan masih layak digunakan. Yang nomor 7 pengujian motor starter. Pengujian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pengujian ball-in coil dan yang kedua pengujian holding coil. Dan saya akan lanjutkan ke nomor 8 pemeriksaan gigi pinion yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu gerakan kembalinya gigi pinion dan yang kedua celah gigi pinion dengan standar ukuran 0,1 sampai 0,4 mm. Untuk pengujian ball-in coil, caranya tempelkan 2 kabel negatif ke yang satu ke terminal C dan yang satu ke massa. Dan yang kabel positif tempelkan ke terminal 50. Untuk pengukuran celah gigi pinion saya mendapat ukuran 2 mm. Maka kesimpulannya celah gigi pinion ini masih bagus karena standar ukurannya 4 mm. Dengan kesimpulan gigi pinion masih layak digunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian tanpa beban. Caranya tempelkan ada 2 kabel yang ditempelkan di positif pada baterai. Satu kabel positif baterai ditempelkan ke terminal 30. Itu kita uji yang satu kabel lagi ke terminal 50. Lupa pegang. Saya uji pengujian tes tanpa beban, motor starter ini masih bagus. Dengan kesimpulan komponen pada motor starter ini